Aku sendiri mengatakan bahwa untuk manusia seperti kita yang Bukan tidak yang berasal tadi, dari Allah, yang Roh tidak Kudus ada yang tadi itu, sehakikat dengan Allah. Ya, yang Roh Kudus tadi Anda mengatakan itu adalah manusia yang yang Roh Kudus hakikat lah. begitu. Gimana itu? Coba Nah, silakan. ya, Di Roh mana itu Kudus itu kan tertulis? diutus dari Allah dan Roh Kudus itu datang dari Allah. Berarti satu hakikat dengan Allah. Oh, jadi sesuatu yang diutus oleh Tuhan itu adalah Tuhan gitu. Sesuatu yang berasal dari Allah itu sendiri adalah satu hakikat dengan Allah. Oh, Apakah berarti nafas Allah itu bukan berarti hakikat alam dengan Allah? semesta ini satu hakikat dengan Allah dong. Apakah alam semesta ini adalah satu hakikat dengan Allah? Kan tidak mungkin ya. Yang satu Kamu hakikat yang dengan Allah mengatakan adalah segala sesuatu yang berasal dari Allah adalah sehakikat dengan Allah. Kan gila Anda ini. dengar sini kan Abang Suma tanya tadi. Ular Yang hakikat macam dengan apa Allah, kau ya. ini kawan? Aku tadi mengatakan bahwa yang satu hakikat dengan Allah adalah yang berasal dari pribadi Allah itu sendiri, misalnya seperti Alam semesta roh ini berasal dari mana? Allah, Alam roh semesta ini berasal Allah, dari mana? roh Allah, Alam perkataan semesta ini Allah, berasal dari mana? ya berasal yang diciptakan oleh Allah, gitu. Berasal dari mana alam semesta ini? Iya, dia berasal dari penciptaan Allah itu sendiri melalui firman itu. Disisipkan kata penciptaan. Wah, dasar iblis. Bukan begitu. Ya, abang yang tidak mengerti. Dasar iblis. Jadi menurutmu segala sesuatu yang diutus oleh Allah itu adalah Allah gitu? Segala sesuatu yang keluar Ya. dari Allah itu sendiri, yang sehakikat dengan Allah itu seperti nafas Allah, ya. Coba Anda baca Matius 4 nomor 4. Anda mengatakan segala sesuatu yang keluar dari Allah itu adalah Allah itu sendiri. Coba Anda baca Matius 4. Bukan segala sesuatu yang keluar dari Allah itu adalah hakikat Allah. Bukan merujuk kepada semua alam semesta. Roh Allah. Enggak. Jadi perkataan Allah. perkataan Allah adalah perkataan Allah, contoh seperti firman. Ya, firman itu adalah perkataan Allah yang menjadi manusia. Ya, berarti otomatis ya dekat dengan Allah. Ya, roh Allah itu kan berasal dari Allah, ya, langsung dari pribadi Allah. Berarti otomatis ya dekat dengan Allah. Ya, gitu. Ya, kalau abang berbicara tentang alam di dunia ini, oh tidak saya dekat dengan kalau Allah. roh dari Allah itu apakah Allah? Memang tidak bisa dikatakan bahwa Allah tetapi satu hakikat dengan Allah tapi berbeda pribadi gitu. Tapi untuk hakikatnya sama. Enggak. Roh dari Allah itu apakah Allah? Roh dari Allah itu tidak, tapi untuk hakikatnya yang keluar dari Allah itu ya tetap dari Allah, ya gitu. Berarti roh yang keluar dari Allah itu sehakikat dengan Allah. Ya iya, roh Allah itu berhakikat dengan Allah. Benar itu. Kalau hakikat Allah itu sendiri kan? Aduh Bang Soba ini, aduh. Bagaimana ceritanya ini? Hah? Oke ya. Contoh saja ya. Sadar tidak Anda berkata seperti itu? Nah, Abang Soba, ya suara Anda mengatakan bahwa dari sini, apa yang keluar dari Allah itu adalah sesuatu yang sehakikat dengan Allah. Sadar tidak Anda itu? Aku tadi bilang ya, perkataan. Tunggu dulu. Ya, Anda mengatakan bahwa roh yang berasal dari Allah itu sehakikat dengan Allah, betul? Ya iyalah, kalau roh Allah itu satu hakikat dengan Allah ya. Enggak, roh yang keluar dari Allah itu, roh yang datang dari Allah itu adalah sehakikat dengan Allah, betul? Bukan roh yang datang dari roh Allah itu adalah hakikat dengan Allah. Ngerti nggak Bang Suma ini? Apa sih orang ini? Berbelit-belit kali kau kawan. Roh Allah itu adalah hakikat dengan Allah, bukan roh yang datang dari Allah, tapi roh Allah itu sendiri adalah satu hakikat dengan Allah itu. Maksudku. Menderita memang kalau jadi Kristen orang. Menderita kalian. Bukan kehabisan, tapi abang yang kehabisan karena tidak ada pertanyaan yang tidak sesuai dengan makna dalam isi kitab kami gitu. Roh dari Allah itu Allah. Bukan dari Allah. Tadi abang sebandingkan, aku bilang roh Allah itu berarti Allah satu hakikat dengan Allah, bukan roh yang datang dari Allah. Roh Allah sehakikat dengan Allah. Kalau roh Allah, kalau roh Allah hinggap kepada manusia itu sehakikat dengan Allah. Oh, bukan.
Nah, 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 Bukan ya. nah, nah, Tapi nah, nah, roh nah, nah, Allah nah. itu yang roh Allah itu sendiri adalah sehakikat dengan Allah itu ya. Karena roh Allah itu hakikat dengan Allah. Perkataan Allah itu hakikat dengan perkataan Allah. Nah, 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 nah. Sekarang kalau Anda mengatakan rohnya Yesus itu roh manusia atau roh Allah? iya kalau roh Yesus itu ya bukan roh manusia, mana ada manusia menembuskan nafas kepada Yesus, kan gak bisa secara logika kita pikir aja. Jadi rohnya Yesus itu bukan roh manusia. Roh Yesus itu kan segala sesuatu yang dijadikan yang hidup itu adalah roh itu atau nafas itu dihembuskan oleh Allah ya. Nah, gitu. Apa Bukan sih omong? manusia yang hembuskan nafas itu kepada manusia. Kalau roh yang ada dalam dirimu itu rohmu sendiri atau rohnya Allah? Roh di dalam diri ini yang sekarang saya lagi bernapas ini adalah roh dari Allah yang dihembuskan kepada diriku biar aku hidup. Itu Nah, jawaban itu roh saya. Allah atau bukan? Iya, itu rohku ini dari Allah yang dia berikan kepadaku. Itu roh Allah atau bukan? Ya roh Allah lah. Kalau bukan Allah yang berikan aku ambil dari mana? Hai. Hai, berarti Anda ini sehakikat dengan Allah. Aku bukan satu hakikat dengan Allah, Iya. tapi Allah yang memberikan uh, roh ini kepada aku. Aduh, Gitu. payah, Ya. payah, payah, payah. Tanya Tadi gimana? dia Ah, payah tadi. masakah? Tadi Anda mengatakan roh Allah itu sehakikat dengan Allah. Saya tanya, roh yang ada dalam diri Anda itu roh Allah atau bukan? Roh Allah. Iya, Berarti ya. Anda sehakikat dengan Allah. Abang cuma dengar. Abang pikir dulu, ya. Abang tidak bisa mengambil roh itu untuk masuk sendiri ke dalam tubuh abang, ya. Ya, sekarang Lalu roh dihembuskan roh oleh yang yang ada di di dalam diri atas. Anda itu roh Allah atau Pikirlah bukan? dulu, ya. Roh yang ada dalam diri Anda itu roh Allah atau bukan? Ya, roh Allah yang dia berikan kepada saya biar saya bisa bernapas itu. Itu pintar. Berarti Anda sehakikat dengan Allah. Bukan berarti ya itu hakikat dengan Loh, Allah. Gitu. tadi Anda mengatakan roh Allah itu adalah sehakikat dengan Allah. Dalam manusia itu tujuannya untuk membimbing manusia kepada kebenaran. Roh apa yang mengajarkan Anda untuk menyembah kepada Kristus? Roh apa? Maksudnya gimana? Roh apa yang menyembah kepada Kristus gimana ini? Roh apa yang membimbing Anda menyembah kepada Kristus? Bukan menyembah, tetapi beriman kepada Yesus Kristus. Karena dia yang akan membawa kita ke kehidupan kekal. Dengan Iya, kan aku menyembahnya. bilang tadi Roh Kudus itu. Aku bilang kan Roh Kudus yang diutus Bapa itu. Roh Kudus, yang Roh tinggal di Kudus. dalam hati saya. Karena gini Bang, Akhirnya saya Allah itu mau menyelamatkan manusia. Oke, Jadi Allah saya tanya dulu. Nggak pribadi. Saya tanya dulu. Dari mana Anda tahu kalau yang ada di dalam diri Anda itu Roh Kudus? ya karena pertama saya merasakan damai yang luar biasa. Yang kedua sukacita yang luar biasa. Yang ketiga pikiran saya tuh energi negatif sulit masuk ke dalam pikiran saya. Oke, Saya baik. dituntun dalam kebenaran dan Oke. dalam hati saya penuh belas kasihan. Jadi saya lihat Oke. orang tuh saya mengasihi. Baik. Oke. Yang mengajarkan Anda ke gereja hari Minggu siapa? Tidak ada yang mengajarin saya, tapi saya benar-benar haus dan lapar akan Tuhan. Saya mencarinya sendiri. Oh, jadi tidak ada yang mengajar Anda ke gereja hari Minggu? Kemauan saya sendiri. Karena Bukan saya Roh Kudus? Tuhan. Bukan Roh Kudus? Kalau Roh Kudus tinggal di dalam, Bang. Iya. Ini di dalam mana? Di pantatmu? Iya, dalam tubuhmu kan? Nah, sekarang Roh Kudusmu ini yang mengajak kamu ke gereja atau bukan? Ke gereja kan beribadah untuk Iya, yang membimbing kamu ke gereja siapa? ya kemauan kita sendiri karena kita Bukan sadar Roh Kudus. manusia berdosa. Bukan Roh Kudus. Roh Kudus ini mengajari kita firman. Kita membaca Alkitab, kita nggak mengerti. Nah, di situ Apa fungsinya Roh Kudusmu? Apa fungsinya Roh Kudusmu itu?
Yang mengajarkan kamu ke gereja siapa? Bukan Roh Kudus. Bukan Roh Kudus. Lalu ketika kamu ke gereja, Roh Kudus ngapain? Ke gereja kan bertemu sama teman-teman, silaturahmi gitu loh Bang. Itu bukan Roh Kudus yang mengajarkan Anda? Dan Roh Kudus itu nggak semua orang mendapatkannya Bang. Hanya Iya, orang-orang. kasihan Ya, Roh Kudus ini. Roh Kudus itu nggak semua orang mendapatkannya. Ada orang-orang tertentu yang benar-benar dikarunia sama Tuhan. Yang mana yang benar Roh Kudusnya? Yang Trinitas atau Tritunggal? Nah, Tritunggal. Coba saya jelaskan ya, boleh? Saya jelaskan Bang. Ya. Oke, Tritunggal itu kan Allah satu. Tunggal kan, dia punya 3 pribadi. Pribadi pertama dia sebagai Bapa, karena dia mengasihi kita semua, anak-anaknya. Nah, yang kedua dia pribadi Anak sebagai setan. Anak. Yang ketiga pribadi sebagai Roh Kudus. Saya Iya. jelasin. Dia sebagai Mana Bapa. yang betul? Roh Kudusnya yang mana yang betul? Dengan Yesus only atau Tritunggal? Yang pertama dia sebagai Bapa. Ketiga-tiganya ini dia punya fungsi keselamatan umat manusia. Jadi Bapa yang mengutus sang anak. Mana yang benar Roh Kudusnya dengan Yesus only? Roh Kudus kan Roh Allah. Kalau Yesus itu firman-Nya Allah yang menjadi manusia. Udahlah, pecah otak. Saya bertanya, kamu jawabnya dari tadi maksud. Saya tidak tanya maksud kamu. Aku mau saya jawab tidak tapi perlu jangan maksud. bisik-bisikan. Loh, kamu tidak menjawab. Firman itu telah menjadi terang. Sekarang pertanyaan saya, firman itu kalau adalah Tuhan, apakah terang itu adalah Tuhan juga? Sama-sama. Berarti terang itu Tuhan. Baca ayat itu Mbak, Yohanes 1 ayat 1. Ini saya sudah baca, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, maka terang itu jadi. Nah, apa bedanya berfirmanlah Tuhan, firman itu telah menjadi manusia? Apa bedanya? Firman telah menjadi manusia, firman Gak ada telah menjadi beda, terang. aku udah jawab. Gak ada beda. Nah, Sama-sama. sekarang terang itu adalah Tuhan. Jangan muter-muter Mbak. Loh, firman itu telah menjadi terang. Apakah terang itu adalah Tuhan? Kok jangan muter-muter? Kamu nggak baca penciptaan langit dan bumi, semua dari firman. Firman itu telah menjadi terang. Berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Cakrawala itu jadi. Berfirmanlah Justru Tuhan. itu Mbak, itulah kepercayaan kami Saya ya. bertanya, apakah cakrawala, terang, langit, bumi, air, semua dijadikan dari firman itu adalah Tuhan? Makanya itu Mbak. Firman Saya itu kan bertanya, Allah. bukan makanya. Anda paham nggak? Kalau dia Iya, firman, saya berarti dia itu terima, yang menciptakan semuanya. saya terima narasi kamu. Kamu bilang firman itu adalah Tuhan. Nah, ketika Tuhan mengatakan jadilah terang, apakah terang itu adalah Tuhan? jadilah terang, artinya Tuhan berfirman. Jadilah Tuhan terang. berfirman, Kalau dia jadilah terang. kayak gini Terang loh, itu kalau dia jadi. tidak berfirman, maka tidak akan jadi. Anda paham nggak? Pertanyaan saya, kamu kan bilang firman itu adalah Tuhan. Betul kan? Oke, mau cari kesalahan. Oke, lanjut. Loh, kamu yang mengatakan firman itu adalah Tuhan di dalam Yohanes 1 nomor 1. Memang. Nah, sekarang ketika Tuhan berfirman jadilah terang, apakah terang itu adalah Tuhan juga? Firman Anda paham nggak? Firman. Jadilah manusia, tidak jadilah katakan batu, jadilah sekian. Firman itu telah menjadi Bukan itu menjadi manusia. Allah. Contohnya seperti ini, Mbak. Sekarang Jadilah begini. batu. Apakah batu itu Allah? Makanya saya tanya, kau bilang katanya firman itu adalah Allah. Coba kau baca Makanya itu, Mbak. Firman itu Coba kan kau baca dia. Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos. Firman itu adalah Theos. Nah, di dalam Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah menjadi manusia. Nah, firman itu karena terus? kau katakan adalah Theos, makanya manusia, firman yang sudah menjadi manusia itu adalah Tuhan. Betul tidak? Iya, benar sekali. Nah, sekarang ketika Tuhan berfirman di dalam Kejadian 1 nomor 3, jadilah terang, kan itu firman itu adalah Theos. Nah, apakah terang itu adalah Theos itu juga? Itu kan Tuhan ini belum jadi manusia, Mbak. Dia masih menjadi firman. Firman itu menjadi manusia pada saat ini, Mbak. Di ayat yang di Yohanes itu. Anda paham nggak? Betul. Sekarang begini, Tuhan berfirman itu bukan pada waktu manusia itu jadi manusia saja.
pada waktu penciptaan langit dan bumi Tuhan juga berfirman. Masalahnya itu, kalau kau katakan firman itu adalah Tuhan, Oke. Masalah di mana, Mbak? Masalah di mana? Coba pada waktu jelaskan. Tuhan menciptakan langit dengan bumi kan dengan cara berfirman. Iya. Nah, apakah semua yang jadi di muka bumi ini adalah Tuhan? Firman itu artinya menjadikan. Anda paham nggak? Aduh, firman itu adalah perkataan loh. Kamu cari di KBBI lah. Kamu belajar apa enggak sih? Jangan maksain diri lah Pak, udahlah. Aku paham. Maksudnya Bego Anda Bapak bilang gini, itu. Kalau Lama-lama. kau diam dulu, orang diskusi kau nyautrul. Nah, sekarang di dalam Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Nah, Yesus menerima firman. Firman mana lagi nih? Itu kan dalam bentuk manusianya, Mbak. Anda paham nggak? Sekarang saya tanya, Yesus menerima firman. Firman apa yang diterima Yesus dan dari siapa dia menerima firman? Dari Bapa lah. Maksudnya Loh, dia jadi jadi manusia, tidak menghilangkan keilahiannya. Saya tidak tanya, tidak menghilangkan. Ketika Yesus jadi manusia, ketika Tuhan jadi Iya, manusia, dari Allah ini Tuhan Bapa. yang mana? Tuhan yang mana yang menjadi manusia? Tuhan yang Bapa Allah yang di Bapa. sorga? Oke. Iya. Nah, ketika Yesus mengatakan dia menerima firman, yang memberikan firman kepada Yesus siapa? Allah Bapa itu, Mbak, Berarti ada berapa Allah Bapa? hanya satu. Loh, yang mana? Yang di sorga apa yang di dunia? Mbak, Ah. yang di surga itu kan Allah Bapa. Sekarang Terus coba dia jadi dulu. manusia. Apa susahnya, sudah Mbak? jadi manusia kan? Allah Bapa itu udah jadi manusia kan? Iya, Nah, benar. sekarang ketika Yesus menerima firman, Allah Bapa mana yang memberikan dia firman? Anda tahu inkarnasi apa enggak, Mbak? Kamu tahu nggak Mengerti nggak? Tuhan menjadi Paham nggak? manusia? Inkarnasi itu kalau Tuhan paham menjadi nggak? manusia, Tuhan ini sudah jadi manusia, dilahirkanlah Kalau dia Anda sama Bunda tahan- Maria. paham Nah, inkarnasi, Anda sekarang paham. begini, sekarang begini, Tuhan yang menjadi manusia ada di dunia, betul? Betul? Kenapa, Mbak? Tuhan memang dia di Tuhan dunia, kan Mbak. inkarnasi jadi manusia. Kau tahu arti Iya. inkarnasi nggak? Berarti kan menjadi. Iya. Nah, kalau dia sudah menjadi manusia, berarti yang di sorga itu sudah tidak ada lagi Tuhan. Karena kan Kayak udah gini jadi loh, Mbak. manusia. Kalau dia menjadi manusia, apakah Allah itu hilang, Mbak? Sekarang Kayak begini gitu. aja deh, kamu Nggak jelaskan bisa. definisi inkarnasi. Inkarnasi dulu, apa artinya? Oke. Ter- Kayak gini loh. inkarnasi Inkarnasi itu artinya? artinya menjadi serupa. Sekarang, loh inkarnasi Inkarnasi bukan artinya serupa. lahir kembali kayak Nah, gitu. kalau inkarnasi. lahir kembali, berarti Tuhan itu sudah tidak ada lagi di sorga kan? Karena udah dilahirkan. Oke, gini, aku jawab ya. Hmm, Kayak gini, Mbak. hmm. Inkarnasi, kalau Anda lebih memahami inkarnasi, Anda lihat di agama sebelah Hindu. Krishna menjadi manusia lahir kembali ke Saya dunia. itu Sama seperti bukan, Yesus. itu jelas, itu dewa. Anda diam, aku jelaskan Itu dulu. dewa, dalam bukan Tuhan. Ngawur kau. kalau Anda tahu maksudnya aku Ah. kasih contoh supaya Anda paham inkarnasi. Inkarnasi Kayak itu gitu. apa? Lahir kembali. Contohnya aku kasih di Lahir agama kembali sebelah, sekarang. agama Hindu. Ya, dia Dewa sudah Krishna lahir Apakah kembali masih ke ada dewa dunia, mereka? Nggak menjadi ada dewa manusia. mereka lagi. Kau diam Manusia dulu, itulah. begini loh. Kau yang diam. Kau jangan mengatur saya. Makanya di sini. satu-satu diskusi itu kak dengar. Begini Masa kamu kau, ngomong aku kau, dengar, kau dengar. aku ngomong Kau kalau anak-anak kadang gimana sih menceritakan- diskusinya? Sebentar, kau kalau menceritakan gimana diskusinya dari tadi kau nggak menjawab pertanyaan saya kok. Ani pusing-pusing lari-lari ke sini, lari ke sana mencari Kau tadi kesalahan. begini, Kak kau bisa. bilang dewa itu berinkarnasi jadi manusia, betul kan? Aku kasih contoh di agama sebelah, agama Hindu. Dia Dewa Krishna berinkarnasi inkarnasi menjadi dari manusia. manusia. Apakah menghilang kedewaannya? Nah, manusia itu yang didewakan. Dewa yang Aku tidak contohkan, ada lagi itu sudah Mbak. tidak ada. Aku Paham contohkan di agama sebelah, agama Hindu. Dewa Krishna inkarnasi lahir kembali. Kamu Ya tahu kan? nggak arti inkarnasi? Tapi Jangan-jangan kau nggak tahu. anak gak tahu maksudnya. Kau yang nggak tahu, Anak gak bro. tahu, makanya aku kasih contoh Dewa Krishna ke agama sebelah, agama Hindu. Lahir kembali ke dunia inkarnasi, dia tidak menghilangkan kedewaannya, Mbak. Tidak menghilangkan kedewaannya, tetapi si Krishna itu sudah jadi dewa. Nah, sekarang Yesus yang kau bilang inkarnasi, sekarang udah Anda jadi paham? Tuhan. Ketawa pula si monyong ini, setan ini. Karena Anda tidak paham, makanya aku kasih contoh, Mbak. Coba kau buka KBBI deh. Kau ada perangkat nggak? Nggak, kau ada 2 perangkat nggak? Bukan Jangan kau Alkitab, miskin. Alkitab.
Enggak, Alkitab. jangan. Di KBBI enggak ada arti inkarnasi. Coba kau tunjukkan sama saya di mana Tuhan berinkarnasi di dalam Bible kamu. Silakan dulu. Aku kan kasih contoh, Mbak. Saya tidak perlu contoh, Firman saya itu telah minta. menjadi manusia supaya Anda paham. Saya minta di mana Karena Tuhan gini, Mbak, berinkarnasi. kalau Anda mencari Udah. kesalahan dalam Moderator, tolong turunkan dalam moderator. Yesus kami, Saya Anda diskusi. Anda jarang ketemukan di situ, Mbak. Apapun ini. Iya, turunkan aja. Mana moderator? Moderatornya mana? Oh. Monitor. Takut. Kita Agama, Oke. iya. Agamamu bukan agama takut. Hindu kayaknya ya, bukan agama Kristen. Begini ya. Dan iman saya kamu tidak- sama Bibi sama apa? Izin itu? sedikit, Iya. Bang Ali. Saya bukannya takut. Kita berdiskusi sama orang yang sebenarnya tidak paham, satu, inkarnasi itu apa, kedua, firman itu apa. Jadi kalau dua ini saja tidak paham, apa dari poin dari diskusi kita ini apa? 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1, nggak dapat poin. Gitu. Izin sebentar Bunda Nora. Ini ada anak Medan dan Columbus. Anak Medan monitor anak Medan. Cek. Oke, Abang anak Medan Kristen atau Muslim, Bang? Kristen. Oke. Ini ada tema, Bang. Manusia dipaksakan menjadi Tuhan, ya. Kok bisa? Abang mungkin sudah menyimak tadi. Sudah menyimak dari tadi, ya kan? Saya berharap Abang berdiskusi dengan data dan tertib, Bang, ya. Silakan, Bang. Mantap. Siapa yang ngopi tuh? Columbus di mute aja dulu. Ya silakan, Bang. Abang bantah aja deh, begini aja deh. Kalau memang kalian mengatakan Yesus Tuhan, Bentar. Di mana dalilnya kalian mengatakan manusia itu dipaksakan Tuhan? Kok diam? saya di mute sama moderator. Halo. Kenapa saya di mute sama moderator? Oh, aduh, izin. Nora, ini dekat posisinya. Sebentar. Sebentar, Bang Columbus. Ini kan ada waktunya untuk Bang anak Medan. Bang Columbus Kristen juga ya? Ya, Katolik. Halo, cek. Oke. Oh, Katolik. Kati, kita kasih sebentar waktu untuk Bang anak Medan sama Bunda Nora untuk berdiskusi dulu, Bang ya. Abang menyimak dulu, Bang ya. Saya mute dulu ya, Bang ya. Mohon maaf. Ya, Bang Columbus di mute dulu. Oke. Lanjut, Bunda Nora. Begini, Bang. Ya, begini, Bang Medan ya. Di mana datanya? Loh, sebenarnya simpel. Yesus Tuhan atau tidak bagi kalian umat Kristen? Bagi kami, Yesus itu rohnya Allah, jadi dia Tuhan. Rohnya Paham. Allah jadi dia Tuhan. Dia Iya, manusia paham. bukan? Manusia, Manusia bisa jadi Tuhan. tidak ada ceritanya manusia jadi Tuhan, tapi Tuhan jadi manusia itu ada. Itulah Yesus. Di mana datanya Tuhan jadi manusia? Di mana data jadi Tuhan? Rohnya itu turun dalam diri Yesus, makanya jadi manusia. Roh siapa? Roh Allah. Jadi yang kita miliki roh dari mana? Kita miliki. Iya. Ya roh. Kamu Ya kan, rohmu, kamu roh. kan. Ya rohku. Di Iya, mana itu dari sih? mana? Iya, yang memberikan kamu roh kehidupan itu siapa? Ya Allah. Oh, berarti kamu Tuhan juga. Pemahamanmu Nora nggak nyampe Loh, ke situ. sekarang begini, roh yang Kamu- dimiliki oleh Yesus roh dari mana? Nggak nyampe ke situ. Nggak Roh yang paham. dimiliki oleh Yesus dari mana? Roh Allah. Ngerti nggak roh Allah? Roh yang kamu miliki dari mana? Dari Allah. Duh, berarti saya juga Tuhan dong. Sembah saya juga dong. Ayolah. Makanya kamu nggak paham Nora. Bodoh. Loh, loh, Roh Allah. semua manusia hidup ini Roh Allah sendiri dari Nora. mana? Roh Allah sendiri. Roh Allah Ah. sendiri. Oke, yang turun Lukas 1 nomor surga. 31. Dengar Oke. dulu. Dengar Lukas 1 dulu. nomor 31. Gak usah terlalu panjang. Lukas 1 nomor 31 yang dilahirkan Bunda Maria kata malaikat Gabriel siapa? Diam dulu. Jadi Orang mau ngomong jangan dibantah. Diam dulu. Bukan, kamu kan menerangkan. Saya tidak butuh penerangan. Nggak butuh. Yang mau saya tanya, Lukas 1 nomor 31 yang dilahirkan Diam Bunda dulu. Maria itu siapa? Dulu dari dasar pahami siapa. Yang dilahirkan Bunda Maria.
pahami dulu siapa itu Yesus, baru sampai ke situ. Sudah, Yesus itu anaknya Bunda Maria yang Nah. dilahirkan oleh Bunda Maria. Nah, saya Jadi tanya, Allah Bunda itu Maria siapa? ini melahirkan manusia apa Tuhan? Jadi Allah itu siapa menurut kamu? Yang dilahirkan Bunda Maria, manusia apa Tuhan? Iya, betul. Bunda Maria melahirkan Yesus, maksud saya Allah itu siapa? Ya, Bunda menurut- Maria melahirkan manusia apa Tuhan? Astaga, jawab dulu biar kamu Oh, paham. Bunda Maria melahirkan manusia apa Tuhan? Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah dengar. engkau menamai ia Yesus. Pertanyaan saya, yang dilahirkan Bunda Maria manusia Tuhan. Dengar, diam, jangan congor, diam. Ah, Yang dilahirkan jangan congor itu- baba kau lah congor kau Heang. Diam dulu deh. Kok nangis? Santai. Saya nggak ada keluarkan air mata. Yang mengeluarkan air mata Yesus kau. Iya, jangan Waktu dia mau nangis. santai. disalibkan. Masa Tuhan mengeluarkan air mata? Izin sebentar. Izin. Bang Anak Jawab Medan, dulu. Bang Anak Medan, saya mau atur. Tolong jangan ad hominem. Satu. Kalau diskusi itu santai, dengarkan orang ngomong baru Bang, bantah. boleh, Ini orang tapi ngomong dibantah-bantah Abang, mulu. Anda menjawab itu diskusi itu kan data by data, jangan Ya congor udah, juga ya gitu udah, loh. kamu yang naik, Bang Dian, naik, kamu yang naik, kamu ini. Biar tak mau congor, naik, gantian ngomongnya. Apa Apalagi sih? itu tadi pertanyaan dari Bunda Nora, Yesus itu lahir sebagai manusia atau sebagai Tuhan, itu aja pertanyaannya. Kau jawab aja itu. Kan sudah jawab, kok dibantah-bantah? Iya, apa? manusia Dia lahir Tuhan. sebagai apa? Jawab. Makanya saya bilang diam, Itu, Sir. diam, baru saya jelaskan. Kan gunggung kayak gini. Dia pula mengatur di room ini. Diam. Emang si bolis, mampus kau. Rasakan. Kau pula mengatur di sini. Silakan Bang Columbus. Temanmu sudah koit. Nyusul dia. Turun dalam kerajaan maut. Berpesta ria dengan apa? Iblis. Silakan Bang Columbus.